sudah bisa, saya lanjut aja ya Pak ya. Sebentar saya tak cari tulisan saya dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Mohon maaf Selamat malam sebelumnya. Pak Yoga. Mohon maaf kalau saya ganggu malam-malamnya. Tidak Pak, demi kebaikan bersama. Oke, Bapak Ibu, kita akan membahas lagi tentang asesmen. Bentar, saya sharekan. Sudah keluar Bapak Ibu? Sudah Pak OTW, sebentar ya, sudah Pak. Oke, kita akan membahas asesmen formatif dan sumatif Bapak Ibu. Unit modul asesmen. Kita langsung aja lah. Untuk asesmen itu sebenarnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah asesmen as learning atau pembelajaran. Itu maksudnya gimana adalah asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen for learning atau asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang ketiga, assessment of learning atau asesmen sebagai evaluasi pada akhir pembelajaran. Asesmen formatif sendiri itu saya sebutkan aja beberapa. Yang pertama adalah metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Yang kedua, asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasikan kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Yang keempat, bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran, proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Yang kelima atau yang terakhir, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Berikutnya, asesmen sumatif itu ada 3. Yang pertama, metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Contohnya mungkin di PAS atau PAT. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Yang ketiga atau terakhir, umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Nah, untuk asesmen formatif itu kelebihannya untuk guru dan untuk murid. Yang pertama, asesmen formatifnya itu untuk guru yang pertama mengawasi pembelajaran murid. Yang kedua, memastikan perkembangan murid. Yang ketiga, mengecek pemahaman murid. Untuk murid sendiri, asesmen formatif itu ada kelebihannya. Yang pertama, mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan. Yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Dan yang keempat adalah meningkatkan kemampuan. Lalu, untuk asesmen sumatif, untuk guru sendiri ada beberapa. Yang pertama, mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Untuk murid, memahami performa di akhir unit pembelajaran.
Yang kedua, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana mencapai akhir unit pembelajaran. Kedua asesmen itu mendapatkan kesimpulannya atau penggabungannya itu yang pertama adalah merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, merupakan pembelajaran untuk menerima dan memberikan umpan balik. Yang ketiga, memberikan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Monggo Bapak Saya Pak juga. Monggo Pak Jokowi. Ya, Dapat sepeda ya Pak ya? Untuk masalah yaitu tentang asesmen formatif Pak juga. Ini hubungannya dengan ketika ini saya mengajar praktek kebetulan Pak Yoga. Nah, ketika mengajar praktek itu kan nanti di akhir kan mesti siswa menghasilkan produk tertentu. Ya. Nah, di sini yang saya mau tanyakan untuk nanti di akhir proyek ini masuknya nanti asesmen formatif atau sumatif Pak ya nih? Untuk akhir proyek ya Pak ya? Iya. Kalau untuk akhir proyek itu sumatif Bapak. Tapi kalau tiap siswanya itu menuliskan hasil tiap step-stepnya proyek itu ya masuknya ke formatif Pak. Berarti yang formatif itu ketika proses pengerjaan proyek itu masuknya formatif. Nanti proyek sudah selesai kita nilai itu jadi nilai sumatif nanti Pak. Maksudnya nanti ke sumatif Pak. Oh seperti itu. Oke, terima kasih atas pemahamannya Pak. Monggo yang lain. Sampai Pak Jokowi. Monggo Pak Antoni, ada yang mau ditanyakan? Mumpung waktu saya masih lama. Monggo Pak Antoni, ada yang mau ditanyakan? Atau Bu Burian? Ada yang mau ditanyakan Bu? Ya Pak. Untuk sementara belum ada Pak. Oke, Burian Bu gimana? Ya, kalau saya itu Pak lebih dijelaskan, saya kadang kurang begitu paham mengenai asesmen for learning, as learning, sama off learning Pak. Oke, saya ulangi lagi ya Bu ya. Untuk konsep asesmen for learning, as learning, bentar. Untuk asesmen as learning atau asesmen sebagai pembelajaran, as itu kan sebagai Bu, bahasa Inggris Bu, itu sebagai refleksi proses pembelajaran Bu. Jadi ini hanya untuk awal Bu. Jadi kalau prosesnya itu kita persiapan awal ya, jadi as learning. Terus yang kedua, assessment for learning atau asesmen untuk pembelajaran, di mana asas untuk perbaikan proses pembelajaran. Biasanya ini di tengah-tengah Bu. Contohnya saat setelah penilaian tengah semester. Kalau di penilaian tengah semester ada kita, kalau di SMK Negeri 3 Semarang itu ada perbaikan kurikulum atau yang lainnya untuk setelah pertengahan semester itu ada perbaikan atau enggak gitu. Terus yang ketiga, assessment of learning atau assessment terhadap pembelajaran. Itu assessment sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Jadi assessment ini hanya biasanya keluar saat penilaian akhir semester Bu. Jadi semester 1 selesai, kita biasanya asesmen lagi, kita cek lagi bagaimana murid-murid perkembangannya seperti gimana. Itu Ibu, ada lagi? Sampun Pak. Pak, sudah Pak. Sampun nggih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Maaf kalau malam-malam gini saya mempresentasikan materi asesmen. Semoga materi ini bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu dan menjadi guru yang terbaik pilihan
di SMK PK. Amin. 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 Sekian untuk malam ini. Monggo. Saya tadi yang doa belum ya. Saya lupa lagi. Dilanjut terakhir doa, monggo. Siapa? Monggo Pak Antoni. Monggo Pak Antoni bisa menutup dengan doa. Baik, terima kasih Pak Adi. Luar biasa sekali materi yang sudah diberikan. Beberapa pertanyaan juga sudah dijawab dengan sangat luar biasa. Untuk mengakhiri presentasi, marilah kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai waktu, kami kembalikan kepada Bapak Adi juga. Monggo. Ya, terima kasih Bapak Antoni yang telah menutup acara sesi hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat beraktivitas lagi Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.